Tiba-tiba muncul sosok Simbah berbadan ular besar banget turun dari pohon. Ternyata itu adalah Simbah yang menegur waktu di camp pos 4 tadi. Aku mematung tanpa bisa berkata atau lari, lemes semua badanku. Dia perlahan melilit badanku sampai gak bisa napas. Aku pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Horror Judge. Kali ini sama ya guys ya, kita akan membahas tentang gunung lagi nih, cerita mistis yang ada di gunung. Tapi bedanya kali ini kita akan membahas cerita mistis yang berasal dari Gunung Arjuna. Oke? Buat yang tahu bisa di komen di bawah, buat yang nggak tahu bisa di komen juga nanya. Nanti kita jelasin Gunung Arjuna ini tepatnya ada di mana. Oke. Biasa sebelum kita mulai video ini dan kita lanjutin lagi ya. Alangkah baiknya kalian bantu support channel ini agar channel ini lebih berkembang dengan cara mensubscribe ya. Agar channel ini lebih banyak memberi informasi yang menyeramkan untuk kalian semua. Saya hitung sampai 3, 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisi yang maha kuasa ya. Amin. Oke, kita langsung lanjut ke ceritanya. Kita di sini belum bisa jelasin apa judul yang bagus untuk cerita horor ini sebelum kita membaca ya. Karena judul besarnya di sini cuman Treat Gunung Arjuna. Jadi kita belum tahu ya apa judul yang bagus untuk dia. Oke, kita baca dulu ceritanya, nanti baru kita putuskan judul yang bagus untuk treat kali ini. Oke, gua mau pakai ini dulu. Sip. Oke, sini Gunung Arjuna. Cerita di awal tahun 2016, Toby Adam dan 6 pendaki yang mengalami kejadian mistis selama pendakian di Gunung Arjuna. Oke. Kejadian ini dialami oleh pemilik akun Instagram tobyadam.dj dan 6 temannya di pendakian tahun 2016. Sebelumnya, kenalin dulu, nama aku Toby Adam, bukan nama asli. Aku bekerja sebagai disc jockey di salah satu kota di Kalimantan. Dan kita langsung menuju ke ceritanya. Oh, ada yang lupa. Cerita ini udah di-tweet sebanyak 1.200 dan disukai sebanyak 3.400 ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Aku punya hobi naik gunung. Mungkin dulu setahun bisa 2 kali naik gunung. Dikarenakan job full, jadi schedule hiking terbatas. Sekitar pertengahan 2016, aku dan 6 orang temanku berencana buat naik ke salah satu puncak di Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Arjuna, Jawa Tengah. Setahu aku nanti ya kita cek lagi nih ya. Oke. Berangkat sore dari Kalimantan dengan pesawat ke kota terdekat dari Gunung Arjuna. Kita nginap di salah satu hotel untuk istirahat dan rencananya bakal berangkat subuh dengan travel. Di awal perjalanan, dimulai nggak ada yang aneh. Sekitar jam 8, kita sampai di desa di bawah gunung kaki Arjuna. Kita emang sengaja memilih jalur yang anti mainstream sebenarnya. Kita langsung datang ke rumah kepala desa buat minta izin untuk melewati jalur itu. Sebut saja Toby, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Kiki. Semuanya bukan nama asli ya. Oke, sebenarnya kepala desa ngelarang untuk melewati jalur itu. Istilahnya, kita bukan orang asli di sini, karena jalur itu banyak buat masyarakat sekitar untuk bertapa. Dan kepala desa dengan berat hati mengizinkan dengan syarat jaga lisan dan paling penting jangan pernah buat bermalam di pos 4.
Beliau nggak bisa bilang alasannya, hanya melarang, dan kita setujui syaratnya. Oke, lanjut lagi. Jalur ini sebenarnya banyak yang nggak tahu, karena emang untuk jalur ini, kita harus masuk ke desa yang menurut aku cukup terpencil. Ya istilahnya kalau mau masuk rumah lewat belakang lah. Mungkin pendaki yang sudah hafal jalur ini juga tahu. Kita berangkat sekitar jam 1. Semua berjalan normal. Suasana yang sejuk karena banyak pohon pinus di daerah ini, dan yang bikin agak merinding, banyak banget teras-teras yang dibuat untuk orang sekitar untuk bertapa ataupun berdoa. Oke. Maghrib pun tiba, tapi kami baru melewati pos 3. Total pendakian ini ada 7 pos. Di sini ya, dijelasinnya. Total pendakian ini ada 7 pos, jadi butuh waktu lama untuk sampai ke puncak Gunung Arjuna. Nah, anak-anak cewek ini udah mulai capek banget, kata mereka. Terus aku bilang, ya udah, kenapa nggak bikin camp di pos 4 aja? Paling bentar lagi juga sampai. Oke, gitu. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Jangan macam-macam. Kalau sudah dilarang, itu denger. Hutan ini bukan rumahmu, kata si Eko. Udah, slow aja. Nggak ada yang tahu juga kita ngecamp di sini. Besok, sebelum pagi, kita langsung beresin. Jadi nggak ada yang tahu kalau kita habis ngecamp di sini, ucap gue. Mungkin karena faktor capek. Temanku yang lain diam aja seakan setuju untuk beristirahat di pos 4. Sekitar sejam kemudian kita sampai di pos 4. Terdapat tulisan kayu di pinggir jalan setapak yang bertuliskan angka 4 yang udah ditumbuhi tumbuhan menjalar. Pikirku, karena di sini jarang ada yang lewat, makanya tempatnya jadi nggak terawat. Dan di situ terdapat pos yang bentuknya seperti pos ronda untuk beristirahat sementara. Sedangkan di belakang pos itu ada lapangan yang cukup luas dan bersih. Nah, mantapnya tempat luas begini, masa nggak boleh ngecamp di sini, ucap gue. Kita langsung bagi tugas, agar segera ada tempat buat beristirahat sebelum sore. Ini mungkin malam ya penjelasannya ya, karena dia udah nyampe di sini habis maghrib lewat sejam, berarti jam 7 ya. Berarti ini aturannya malam, dia tipu. Oke. Lanjut lagi ke ceritanya. Aku ingat banget pas lagi asyik-asyik nyanyi di depan api tepatnya jam 9 malam, muncul seorang parubaya dari jalan setapak. Orang itu berjenggot putih dengan baju batik dan celana hitam gantung dan membawa sebilah parang. Sontak kaget. Dong kita semua malam-malam gini ada yang nyusul bawa parang pula. Bapak itu tanpa basa-basi langsung ngomong dengan nada tinggi pakai bahasa Jawa. Karena aku ada keturunan Jawa, jadi aku agak paham. Wes tak kandani ojo nginep neng kene. Kok ngeyel toh? Iso pindah rah, ucap bapak tersebut. Artinya, sudah dikasih tahu jangan bermalam di sini. Kenapa pada ngeyel? Bisa pindah sekarang. Kita diam, saling menatap, sambil beresin barang-barang untuk naik ke pos berikutnya. Sebut saja Simbah biar enak. Simbah tadi masih berdiri di samping pos, sambil merhatiin kita beresin barang. Sampai kita udah siap buat naik ke pos 5. Aku suruh teman-temanku buat duluan aja. Karena aku masih beresin sisa-sisa api unggun yang tadi. 10 menit mereka jalan. Akhirnya aku susul setelah yakin semua udah bersih dan Simbah masih berdiri di samping pos. Pas aku ngelewatin Simbah, tiba-tiba aku mencium wangi melati. Ya, sampai di situ aku nggak mikir macam-macam. Sambil kutegur, terus pamit, mari mbah, maaf atas kesalahan kami tadi, ucap gue. Simbah itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Tak lama setelah melewati Simbah tadi, buat mastiin aja, aku nengok ke belakang, apakah Simbah itu masih ada atau udah pergi. Ternyata udah nggak ada. Kok cepet banget perginya? Dalam batin gue. Dan di situ awal semua kejadian itu terjadi. Sambil memikirkan Simbah tadi, aku terus berjalan berusaha menyusul anggotaku yang tadi jalan duluan. Tapi ada yang aneh.
Kalian tahulah hutan saat malam itu gimana kan? Berisik, suara malam hutan, suara serangga, dan lain-lain. Tapi kali ini beda. Sunyi, senyap, bahkan nyamuk pun gak ada. Perasaanku saat itu, aku mulai merasa ada yang mengawasiku. Seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Mungkin sekitar sejam aku jalan, kenapa belum sampai ke rombonganku tadi? Aku ngerasa kalau aku ngelewatin jalan ini lagi. Aku mulai cari kayu yang agak besar. Kemudian aku tancapin di pinggir jalan setapak sebagai bukti bahwa aku tersesat atau enggak. Setelah udah terpasang, tanda aku mulai berjalan ke atas. 10 menit aku jalan, aku melihat kayu yang aku tancapkan tadi. Kok duit di sini lagi? Batin gue. Rasa frustasi, pikiranku coba turun aja. Hasilnya sudah jelas sama. Aku kembali ke kayu tanda pertamaku. Aku coba ke kanan berusaha masuk ke hutan. Tetap sama hasilnya. Begitupun sebaliknya. Aku selalu kembali ke tempat yang sama. Muncul pikiran panik. Aku yakin aku disembunyikan. Tapi aku salah apa? Apa karena ngecamp di pos 4? Kenapa cuman aku yang disembunyikan? Banyak pertanyaan muncul di kepalaku. Aku putus asa dan lelah karena bolak-balik gak nemuin jalan. Aku duduk tepat di samping kayu tandaku. Nengok ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Tiba-tiba, dari pepohonan sekitar, aku merasa ada yang memperhatikan. Banyak banget. Aku ngerasa itu. Cuman aku nggak lihat sosoknya seperti apa. Terus kemudian, dari bawah gunung, muncullah sekelompok orang yang menggunakan pakaian kerajaan sambil membawa tombak dan obor sekitar 10-15 orang. Lewat tepat di jalan setapak di sampingku. Aku memanggil mereka tanpa jawaban. Mereka berhenti kemudian menoleh terus jalan lagi. Pertanyaan muncul, apa aku sudah mati? Tapi siapa mereka? Kenapa masih ada orang-orang yang memakai seragam kerajaan seperti itu? Aku cuma bisa berdoa agar segera ada pertolongan datang menghampiriku. Kemudian aku tertidur di samping jalan setapak karena nggak tahu lagi harus kemana. Oke. Tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian. Akhirnya aku selamat, batin gue. Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam. Masih dalam kebingungan, kenapa ada pasar di sini? Dan kenapa mereka berpakaian seperti orang desa zaman dahulu? Muka mereka pucat, semua tanpa ada ekspresi. Kemudian aku didorong dari belakang, sangat keras sampai terjatuh. Bruk, aduh, siapa yang dorong? Kira-kira dong, ucap gue. Ketika terbangun, seketika yang tadinya ramai menjadi sepi. Pasar yang tadinya ramai, orang-orang menjadi sepi, tak ada satu orang pun kecuali gue. Aku perhatiin sekeliling, nampaknya aku kenal lokasinya. Ya, ini adalah pos 4, tempat kami ngecamp tadi. Tapi kok jadi pasar? Kemudian banyak suara wanita tertawa lirih melengking yang bikin merinding. Tapi yang ketawa ini ramai banget. Seperti berada di tengah orang-orang yang lagi ketawa. Dengan gerak cepat aku lari karena udah ketakutan. Gak tahu lari kemana, yang penting menjauh dari suara tersebut. Terus aku ngelihat seperti pondokan di tengah hutan. Aku berhenti di situ karena merasa aman. Kemudian ada suara besar dan berat yang membuatku gemeteran. Koe raiso mule. Artinya kamu gak bisa pulang. Terdengar suara dinding pondok dari belakang seperti ada yang mendorongnya. Ramai banget yang dorong sampai berasa mau rubuh. Mereka berusaha mendorong dinding pondok tersebut sambil ketawa cekikikan. Sontak aku lari keluar pondok. Bodohnya kenapa harus noleh? Di samping pondok itu banyak makhluk yang di luar logika manusia. Bukan setan seperti yang kita tahu. Lebih ke persilangan manusia antara binatang pokoknya. Makin gemeteran semua badan sambil lari, sampai akhirnya kembali ke jalan setapak tempat tanda kayu tadi. Aku duduk sambil menangis putus asa banget, asli.
Tiba-tiba muncul sosok Simbah berbadan ular besar banget, turun dari pohon. Ternyata itu adalah Simbah yang menegur waktu di camp pos 4 tadi. Aku mematung tanpa bisa berkata atau lari, lemes semua badanku. Dia perlahan melilit badanku sampai nggak bisa napas. Aku pasrah, aku nggak punya ilmu agama sedikit pun, dan aku cuma bisa pasrah. Yang ku ingat aku kehabisan nafas dan pingsan. Tiba-tiba aku terbangun, masih di tanda kayu tadi. Ada nenek-nenek yang menghampiri dan berkata seperti ini. Nek dikandani wong tua kuwi manut le ojo ngeyel. Panganmu gedhekke kemah karo kancamu neng kuwi pasar goib. Wes dikandani malah ngomong rasopan. Artinya kalau dikasih orang tua itu nurut, jangan membantah. Tempatmu mendirikan kemah sama seperti temanmu. Sama temanmu tadi adalah pasar gaib. Sudah dikasih tahu malah berkata tidak sopan. Simbah ndelok awakmu mirip karo putuku. Tak ewangi metu saka kene tapi eling. Kene dudu omahmu. Dijogo omonganmu karo prilakune, ucap nenek tersebut. Simbah lihat kamu seperti mirip cucuku. Aku bakal bantu kamu keluar dari sini. Ingat, ini bukan rumahmu. Jaga lisan dan sikapmu. Kemudian nenek tadi bicara lagi. Lungo golekko sumber banyu, terus huduk. Yuk, turu. Pergilah kamu cari sumber air, kemudian kamu berwudu, lalu pergi tidur di sini. Aku hanya mengangguk, kemudian ada suara dari kiriku. Aku menoleh ke kiri, tiba-tiba nenek itu udah gak ada. Gak tahu kenapa tiba-tiba aku mendengar suara percikan air. Ada sungai kecil mirip parit di belakang pohon besar. Aku langsung wudhu di sana, kemudian balik ke jalan setapak berusaha memejamkan mata. Akhirnya aku tidur. Belum lama aku tidur, aku merasa ada yang membangunkan. Benar saja. Saat aku bangun sudah banyak warga dan 6 temanku yang ternyata sudah 3 hari mencariku. Malam yang kurasa sangat singkat ternyata sudah 3 hari. Mereka menemukanku tidur di samping jalan setapak, padahal mereka naik gunung lewat di situ tanpa lihat aku. Baru sore ini aku ketika mereka mau turun, baru melihat aku tidur di samping jalan. Baru sore ini ketika mereka mau turun, baru melihat aku tidur di samping jalan. Alhamdulillah aku selamat. Saran buat teman-teman, khususnya bagi pendaki untuk selalu jaga lisan dan sikap kalian. Percaya atau enggak, tetap saling menghormati karena kita hidup berdampingan. Mohon maaf jika bahasanya kacau. Dan terima kasih untuk Tobi Adam yang sudah mau bercerita tentang kisah seramnya. Yang mau kepoin IG-nya juga boleh, robiatam.tj. Di follow juga nggak apa-apa. Selamat beraktivitas dan jangan lupa di rumah aja ya, dan social distancing. Oke? Ini ya ceritanya sudah selesai kita baca. Ya, kira-kira seperti itu ceritanya. Dan akhirnya si Tobi tadi disembunyikan oleh penunggu gunung ya, karena dia melanggar perintah dan berperilaku tidak sopan. Oke. Kalau dikoreksi dari cerita yang udah kita baca tadi, ya kayaknya judulnya nih setan di pos 4 atau penunggu di pos 4 ya. Nanti kita lihat aja, oke. So, terima kasih yang udah dengerin thread horor kali ini. Semoga kalian sehat selalu, tetap di rumah dan jaga perilaku kita agar kita sehat bersama keluarga. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.